Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Sekarang kita belajar PADB, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Bapak Endang. Kita sekarang belajar tentang Nabi Muhammad SAW adalah suri toladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri toladan yang baik. Kata Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang intinya dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sebagai figur untuk kita semua, bahwa di dalam Rasul, karena di dalam diri Rasulullah SAW mempunyai suri toladan yang baik, suri toladan yang patut kita contohi, suri toladan yang harus kita ikuti. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW memiliki perilaku yang baik, perilaku yang bagus. Salah satunya apa? Di sekian banyak perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang baik adalah sikap jujur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap jujur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau jujur di dalam perbuatannya dan jujur juga di dalam ucapannya. Jujur di dalam perbuatannya, semasa beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdagang, beliau terkenal dengan pedagang-pedagang dengan dengan cara berdagangnya yang jujur. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika berdagang sukses berdagangnya. Kenapa? Karena berdagangnya dibarengi dengan sikap yang jujur. Lalu beliau ketika mengembala domba, sukses juga itu mengembala dombanya. Kenapa? Karena dibarengi dengan rasa jujur itu, ya. Terus Rasulullah SAW juga jujur di dalam setiap ucapannya, karena sikap atau sifat salah satu yang wajib dari Rasul itu adalah amanah itu terpercaya. Kenapa terpercaya? Karena dengan kejujurannya, begitu. Dikarenakan Rasulullah SAW mempunyai sikap yang sangat jujur, beliau diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Amin. Apa arti Al-Amin itu? Terpercaya atau jujur, begitu. Nah, anak-anakku sekalian, karena tadi Rasulullah SAW adalah suri toladan yang baik, yang patut kita contohi, yang patut kita ikuti, maka di dalam sifat jujurnya pun harus kita ikuti, ya. Di dalam sifat jujurnya pun harus kita ikuti. Kita pun harus jujur di dalam setiap perbuatan kita, harus jujur di dalam setiap ucapan kita, ya. Jujur di dalam jujur di dalam perbuatan kita. Contoh seperti kita ditanya misalkan, jujur di dalam misalkan ulangan, ya. Di dalam ulangan kita kata guru kita misalkan, anak-anak jangan nyontek ketika ulangan, ya.
maka kita harus melaksanakan, yaitu dengan tidak menyontek, ya. Makanya kalau guru sudah memberikan instruksi, kita misalkan besok ulangan, maka giat kita belajar. Bahkan sebelum ulangannya pun, mau itu ulangan mau itu enggak, maka kita harus giat belajar. Caranya dengan belajar di rumah, dipelajari lagi apa yang telah guru kita berikan, apa yang telah guru kita kasih tentang pelajaran itu. Maka kita ketika ulangan tidak akan kesusahan mencari jawabannya, ini jawabannya apa, ini jawabannya apa, kan gitu. Nah, kalau kita bingung misalkan dengan jawabannya, itu karena kita yang malas, karena kita yang tidak rajin menghafal. Maka ketika kita ulangan, kita bingung jawabannya apa, setan itu dengan seketika membisiki telinga kita. Apa kata setan? Mending kamu nyontek aja tuh, teman kamu orangnya pinter. Nah, itu bisikan dari setan. Kita bingung, dibisikin sama setan, maka kita nyontek. Nah, itu tidak jujur namanya, ya. Tadi jujur juga kita di dalam misalkan ketika kita sudah dewasa, kita jadi pedagang misalkan, maka cara berdagang kita harus jujur. Kenapa? Karena dengan kejujuran itu kita akan berdagang kita itu akan sukses. Kalau kita ingin sukses di dalam setiap perbuatan, maka kuncinya satu, apa? Jujur. Jika kita menjadi misalkan pemerintah, maka jadilah pemerintah yang jujur, ya. Mengurus negara itu harus jujur, ya, dan jujur di dalam hal-hal apapun. Yang kedua, jujur di dalam ucapan. Tadi jujur di dalam perbuatan. Contoh misalkan kita ditanya sama mama kita, kakak udah sholat belum? Padahal kita belum, tapi kita mengatakan sudah. Itu tidak jujur, ya. Itu perbuatan yang tidak jujur. Maka kita harus jujur. Tanya, kakak udah sholat? Kalau belum, ya belum. Belum mah. Nah, terus kita bergegas lah untuk sholat kalau belum sholat. Tapi kalau kita sudah mah, ya alhamdulillah. Begitu. Itu berarti jujur itu yang pertama, jujur di dalam setiap perbuatan dan jujur di dalam setiap ucapan. Ya, ini ada lagunya juga ya kan. Nanti bisa diikutin ya lagunya. Gini. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu, janganlah kau bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Oh ya. Jadi anak jujur itu dicintai oleh Allah. Allah cinta kepada anak-anak atau orang-orang yang jujur. Karena itu adalah perintah dari Allah kita untuk jujur, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW adalah suri toladan yang baik bagi semua umat manusia. Salah satu dari sifat yang ada di dalam Rasul itu adalah jujur. Maka kejujuran Nabi Muhammad SAW patut kita ikuti. Terus jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Menjadi kebanggaan Rasul jadi anak jujur itu. Kenapa? Karena kejujuran itu diajarkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah. Kita mengikuti ajaran Rasul, maka ikutilah kejujuran yang telah Rasul contohkan. Tuh. Terus janganlah kau ragu, janganlah kau bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Kita di dalam setiap apapun harus disertai dengan kejujuran. Kenapa? Karena kejujuran itu adalah kunci dari semua kesuksesan. Kita ingin sukses dari segi apapun, kuncinya cuma satu, apa? Yaitu jujur. Maka kejujuran itu adalah sebuah keberuntungan.
proses di dalam suatu kita mengambil suatu keberuntungan itu adalah dengan kita berperilaku jujur di dalam perbuatan dan ucapan kita. Nih anak-anak ya, ada soal dari Pandang ya. Nanti tolong dicatat. Eh, Nanti tolong dicatat atau bisa nanti di kolom komentar ya. Terus tapi dikasih nama sama kelasnya. Pertanyaan yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah suri toladan bagi. Tuh, yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu berbuat jujur di dalam titik-titik dan titik-titik. Terus pertanyaan yang ketiga, dikarenakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mempunyai sikap yang jujur, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberi gelar titik-titik. Yang ketiga intinya gelar dikarenakan kejujuran Nabi Muhammad SAW diberikan gelar apa gitu ya. Pertanyaan yang keempat, jadi anak jujur pasti titik-titik ya. Dan pertanyaan yang terakhir nomor 5, menjadi anak yang berbohong akan titik-titik. Yaitu nanti bisa diisi di bukunya masing-masing, terus difotoin, dikirimkan ke WA-nya Pandang bisa. Atau bisa juga kalian tulis atau isinya langsung di kolom komentar. Bisa langsung isinya saja ya. Bisa langsung isinya saja. Nanti tulis nama dan kelasnya. Udah sekian ya. Terima kasih untuk pelajaran PADB untuk sekarang. Jadi kita ulas lagi dari awal. Judulnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai suri toladan yang baik bagi umat manusia. Dan salah satu sifat yang baik dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah memiliki sifat yang jujur. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.